Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Setiawulandari, NIM 1910421074. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan perilaku biaya aktivitas. Pada pertemuan yang ketiga, kali ini saya akan menjelaskan bab dasar-dasar perilaku biaya. Saya akan menjelaskan dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas, atau dengan kata lain, perilaku adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah, artinya akan tetap konsisten dalam rentang yang relevan ketika output aktivitas berubah. Jadi, misalnya biaya tetap Rp1.000 ketika memproduksi 0 sampai 100 produksi, itu biayanya akan tetap di rentang itu. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Jadi maksudnya biaya itu akan berubah seiring bertambahnya produksi. Misalnya nilai-nilai produksi akan bertambah kalau volume bertambah. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost. Biaya yang memiliki komponen tetap dan biaya variabel. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam perilaku biaya. Kenapa? Karena dalam biaya campuran ini ada biaya tetap dan biaya variabel. Itulah yang akan nanti dipisahkan dalam materi ini. Bagaimana cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya campuran ini? Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama yaitu waktu. Dalam ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya merupakan biaya variabel, sedangkan dalam jangka pendek minimal ada satu biaya tetap. Yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran output. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya. Sumber daya ini kemudian digabungkan dan diolah untuk menghasilkan output. Salah satu bentuk untuk mengukur output adalah frekuensi dilakukan aktivitas tersebut. Semakin sering frekuensi melakukan aktivitas, semakin besar pula biayanya. Hai, kembali lagi dengan saya Muhammad Naufal Musatrio dengan NIM 1910421075. Saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Ayunda ya. Oh ya, tak lupa saya mengucapkan salam juga ya. Maaf ya, saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga untuk semua gitu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita terhindar dari virus corona ini ya, yang sedang hangat diperbincangkan di dunia ini gitu ya. Oke, langsung saja saya ini akan menjelaskan dua subbab ya di materi perilaku biaya aktivitas gitu ya. Yang pertama itu ada aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya, dan yang kedua itu regresi berganda. Untuk penjelasannya silakan disimak baik-baik untuk teman-teman dan juga dosen, Ibu dosen Bu Astrid. Eh, Langsung saja kita mulai penjelasannya. Oke, penjelasannya itu saya ringkas saja ya gitu ya. Saya akan menjelaskan secara ringkas, jelas dan padat ya supaya kita bisa mudah gitu ya memahami materinya dan juga tidak
terlalu bingung memahami materi gitu ya. Karena yang terlalu panjang juga kita males untuk memahaminya, terus males untuk membacanya gitu. Oke, yang pertama itu ada kapasitas ya di materi yang pertama ini. Kapasitas itu kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Terus tingkat kinerja yang maksud saya tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Selanjutnya, kelebihan capacity ini digunakan untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat gitu ya. Nah, langsung saja ke yang pertama itu sumber daya fleksibel gitu ya. Sumber daya ini ya adalah sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Misalnya itu contohnya biaya bahan baku. Dan yang kedua itu sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Misalnya itu gedung. Gitu. Atau biaya ini juga terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek seperti biaya iklan gitu. Langsung yang kedua itu regresi berganda ya. Oke, langsung ya ke regresi berganda. Regresi berganda atau multiple regression adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Maaf, saya ulang ya. Untuk yang regresi berganda ini, regresi berganda itu atau multiple regression adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Oke, sekian dari materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Mayang. Kepada Saudari Mayang, saya persilakan. Dan juga Saudara Faisal, untuk materi yang terakhir, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Dwi Artasi Pahutar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Masing-masing metode menggunakan asumsi hubungan linear. Yang pertama, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Yang kedua, metode scatterplot. Metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan aktivitas dapat dilihat. Plot ini disebut dengan grafik scatter. Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik di garis, maka semakin kecil ukurannya semakin baik garisnya. Garis yang lebih mendekati titik sebanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat
deviasi terkecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Ansori, NIM 1910421080, ingin melanjutkan materi dari perilaku biaya aktivitas. Keandalan rumus biaya. Kegunaannya utama yaitu terletak pada kemampuan menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. R kuadrat koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah persentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin bag garisnya. Karena koefisien determinasi tersebut merupakan persentase variabilitas yang dijelaskan, nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Tidak ada batasan yang jelas untuk koefisien determinasi yang baik dan buruk. Yang pasti semakin dekat R kuadrat ke 1 semakin baik garisnya. Koefisien korelasi. Ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi karena akar dapat bernilai negatif. Nilai koefisien dari korelasinya dapat berkisar antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju ke arah yang sama dan terdapat korelasi positif karena korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Di lain pihak, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang dapat diprediksi, tetapi berlawan arah. Korelasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien korelasi sebesar -1. Nilai koefisien yang mendekati 0 mengidentifikasi tidak adanya korelasi. Regresi berganda. Regresi berganda adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah variabel atau tetap, dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasinya biaya. Kemungkinan lain adalah manajemen mengidentifikasikan biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian-bagian biaya yang merupakan biaya tetap variabel. Sebagai contoh, suatu pabrik dan memasukkan pembayaran sewa mesin fotokopi dalam satu akun dan biaya kertas dan tinta ke akun lainnya. Dengan demikian, akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih data biaya atau volume. Hal ini memiliki keunggulan akuntansi untuk biaya campuran, tetapi rentan terhadap jenis kesalahan, yaitu manajemen mungkin saja salah dalam penilaiannya. Kemungkinan terakhir adalah manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesadarannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang dalam
tentang perusahaan dan pola biaya. Metode ini dapat memberikan hasil yang lebih baik, akan tetapi kesalahan akan terjadi jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang baik. Oleh karena itu, mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi kesalahan, dan pengaruh pertimbangan yang salah terhadap keputusan terkait merupakan hal yang penting. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.